Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Mustaqim dari jurusan Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi SMK Negeri 2 Klaten. Dalam video ini saya akan menerapkan perintah basis data di MySQL. Sebelum menuju ke perintah-perintahnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang database, MySQL, dan juga bahasa SQL. Yang pertama, apa itu database? Database adalah kumpulan data yang dikelola sedemikian rupa berdasarkan ketentuan tertentu yang saling berhubungan sehingga mudah dalam pengelolaannya. Yang kedua, apa itu MySQL? MySQL adalah database management system yang juga menggunakan bahasa SQL untuk menghubungkan antara software aplikasi dengan database server. Yang ketiga, bahasa SQL. Apa saja bahasa SQL? Bahasa SQL ada 3, yaitu DDL, DGL, dan DML. Yang pertama, DDL, Data Definition Language, adalah bahasa pemrograman yang dapat dimanfaatkan untuk membuat atau memodifikasi struktur dari suatu objek dalam database yang utamanya berbentuk skema. Yang kedua, DCL, atau Data Control Language, adalah bahasa yang berfungsi mengontrol data serta server database-nya. Yang ketiga, DML, atau Data Manipulation Language, adalah bahasa yang bisa untuk memanipulasi data yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk menerapkan perintah basis data MySQL, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi Exam. Setelah membuka, kita aktifkan MySQL. Dan pastikan tulisan MySQL ini berwarna hijau. Sebelum membuat database, kita harus tahu terlebih dahulu MySQL ini terinstall di mana. Mungkin bisa di direktori C, D, atau E. Secara default tersimpan di direktori C. Setelah kita tahu di mana MySQL itu tersimpan, kita buka command prompt. Setelah terbuka, kita arahkan direktori menuju ke MySQL bin. Untuk bisa langsung ke direktori C, bisa ketikkan cd space. Kemudian untuk kita arahkan menuju direktori MySQL bin dengan cara cd exam cd MySQL cd bin. Setelah itu kita masuk ke MariaDB dengan mengetikkan MySQL menu. Karena secara default MySQL tidak di password, jadi bisa langsung di enter. Nah, kita sudah masuk di sini. Di sini kita bisa menjalankan perintah-perintah basis data. Untuk perintah yang pertama adalah membuat database. Kita bisa mengetikkan database, kemudian nama database yang ingin kita buat. Di sini saya akan menggunakan nama dan kemudian titik koma. Nah, setelah kita buat database, kita gunakan database tersebut dengan perintah terus kemudian nama database yang sudah kita buat.
Setelah membuat database dan setelah kita gunakan, kita membuat tabel yang nantinya akan berada di dalam database tersebut. Yang pertama, kita ketikkan kemudian nama tabel yang ingin kita buat. Di sini saya menggunakan nama Sija. Kemudian masukkan apa saja yang nantinya ada di dalam tabel tersebut. Yang pertama saya masukkan ID. Untuk tipe datanya integer. Kemudian lalu kita buat auto increment koma. Maksud dari auto increment ini nantinya ID-nya akan terisi otomatis dari angka 1. Kemudian yang kedua saya masukkan siswa. Untuk tipe datanya varchar. Siswa tipe data varchar 100, kemudian guru varchar 100, kemudian karyawan varchar 100, dan yang terakhir gambar varchar 100. Untuk yang terakhir kita kasih tutup kurung dan titik koma, kemudian enter. Nah, untuk melihat hasil tabel yang kita buat, kita bisa ketikkan perintah show tabels. Nah, di sini sudah ada tabel yang tadi kita buat. Kemudian untuk melihat struktur tabelnya, kita bisa menggunakan perintah describe. Kemudian nama tabel yang tadi kita buat. Nah, ini tadi untuk tabel yang kita buat beserta strukturnya. Perintah selanjutnya adalah mengisi tabel dengan cara mengetikkan insert into, kemudian nama tabel yang kita buat tadi itu Sija lulus. Nah, untuk yang pertama ini kita kasih ketik 2, kita kosongkan, nanti akan terisi otomatis. Kemudian nama siswa Ilham, kemudian guru, kemudian untuk nama karyawan, kemudian untuk gambar kita masukkan Sija.png. Setelah sudah, kita kasih tutup kurung, ketik koma, kemudian enter. Nah, udah berhasil masuk. Kemudian kita masukkan beberapa data yang lebih dari 1.
satu data lagi, bisa nama guru, Nah, untuk melihat data yang kita isikan tadi udah masuk atau belum, kita bisa menggunakan perintah select dengan ketik select bintang from, kemudian nama tabel kita Sija, enter. Nah, di sini data yang kita masukkan udah masuk. Lalu jika ingin melihat data tertentu saja, kita bisa ketikkan select, kemudian data apa yang ingin kita lihat. Contohnya di sini saya ketikkan siswa, kemudian dan gambarnya. Lalu ketik from Sija, titik koma, enter. Nah, di sini akan ditampilkan data yang kita inginkan. Jadi cuma ada siswa dan gambar. Perintah yang akan kita bahas selanjutnya adalah perintah delete. Perintah ini berfungsi untuk menghapus data bila ada data yang sudah tidak dibutuhkan lagi. Untuk perintahnya sebagai berikut: delete, kemudian from Sija, jadi maksudnya adalah hapus dari tabel Sija di mana ID-nya sama dengan 3. Kemudian kita enter. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah terhapus atau belum dengan perintah select. Nah, di sini data nomor 3 sudah terhapus. Untuk perintah selanjutnya yang akan kita bahas adalah perintah update. Perintah ini digunakan jika mungkin ada data yang salah. Kita bisa memodifikasinya dengan perintah ini. Untuk perintahnya update, kemudian tabel yang kita punya set. Jadi maksud dari perintahnya adalah ubah dari tabel Sija nama jadi Ilham, di mana ID-nya 1. Oh, salah. Di sini tidak ada kolom nama. Harusnya ini siswa. Nah, setelah itu kita cek apakah sudah terganti atau belum. Nah, di sini tadi yang sebelumnya namanya Ilham, di sini berubah menjadi Irham. Ini fungsi dari perintah update. Kemudian yang akan kita bahas adalah perintah alter. Perintah ini digunakan untuk menambahkan kolom pada tabel. Untuk perintahnya alter add, alter, kemudian tabel dulu, kemudian baru nama tabel kita, kemudian add,
kolom yang ingin kita tambahkan. Di sini saya akan menambahkan keahlian, kemudian tipe datanya varchar 100 karakter, titik koma, dan enter. Nah, di sini berhasil. Setelah itu kita lihat struktur yang baru dengan perintah deskripsi. Nah, di sini udah ada. Dari perintah alter tadi kita berhasil menambahkan kolom keahlian tipe data varchar if null yes no. Oke. Untuk perintah yang terakhir yaitu perintah drop. Drop ini akan saya gunakan untuk menghapus tabel. Jadi tabel yang kita buat tadi akan kita hapus dengan perintah drop. Titik koma, enter. Nah, di sini berhasil. Kemudian kita cek apakah sudah terhapus atau belum dengan perintah show tabel. Titik koma, enter. Nah, di sini tidak ada tabel apapun. Yang sebelumnya ada tabel saja. Di sini tidak ada tabel apapun. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.